Kepala Staf Angkatan Laut jamin salah seorang putra anggota TNI Angkatan Laut untuk mengikuti pendidikan menjadi prajurit. Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Elema Marin Anima Kabupaten Merauke, Papua ingatkan masyarakat jangan mudah terpancing dengan adanya informasi viral yang dibuat untuk kepentingan pribadi. A person can leave you tomorrow, but what you build for yourself is forever. Rahajeng yang rarahina nyepi caka 1944. Selamat Hari Nyepi tahun 2022. Semoga lancar dalam melaksanakan catur berata penyepian. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 3 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Kepala Staf Angkatan Laut jamin salah seorang putra anggota TNI Angkatan Laut untuk mengikuti pendidikan menjadi prajurit. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Kasal juga meninjau komplek perumahan prajurit di Tanjung Uban, salah satunya adalah komplek Bumi Moro, Kampung Jeruk, Tanjung Uban. Saat sedang berkeliling meninjau komplek perumahan, Kasal melihat salah satu putra prajurit TNI Angkatan Laut bernama Teddy Syah yang tampak sedang melaksanakan latihan fisik memanfaatkan fasilitas yang ada di komplek perumahan TNI Angkatan Laut tersebut. Teddy yang merupakan lulusan SMK Perkapalan Tanjung Uban tahun 2021 menyampaikan kepada Kasal bahwa dia ingin seperti ayahnya menjadi prajurit pengawal samudera prajurit TNI Angkatan Laut. Putra dari Kopkames Suherman yang berdinas di KRI Pulau Rangsang ini sangat gembira bisa melihat pimpinan tertinggi Angkatan Laut yang hadir langsung melihat para prajurit dan keluarganya di Tanjung Uban. Saya sangat senang melihat secara langsung Bapak Kasal hadir di sini. Beliau baik sekali dan ramah. Saya bangga melihat pemimpin seperti Bapak Yudo dan saya baru pertama kali melihat Bapak Kasal. Harapan saya jika menjadi TNI Angkatan Laut akan menjaga nusa dan bangsa dan menjadi prajurit yang siap menerima perintah maupun tugas di mana saja, ungkapnya. Kedekatan Kasal dengan prajurit dan keluarganya memang sudah diketahui oleh banyak pihak, terutama oleh para prajurit TNI Angkatan Laut. Di sela-sela kesibukan Laksamana Yudo memimpin Angkatan Laut, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 Angkatan ke-33 ini selalu menyempatkan diri untuk bertatap muka langsung dengan para prajuritnya yang berada di seluruh Indonesia. Laksamana Yudo dan Ibu Vero Yudo Margono juga selalu berusaha untuk dapat mengunjungi langsung para keluarga prajurit seperti yang terjadi di komplek perumahan Fasharkan Mentigi, Tanjung Uban. Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Elema Marin Anima Kabupaten Merauke, Papua ingatkan masyarakat jangan mudah terpancing dengan adanya informasi viral yang dibuat untuk kepentingan pribadi. Lembaga Masyarakat Adat Malin Animha Kabupaten Merauke memberikan pernyataan sikap tentang video viral penolakan pasien di Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau RSAL yang disebar akun TikTok Kakatua berdurasi 2 menit 50 detik. PLT Ketua LMA Malin Animha Kabupaten Merauke, Ignatius Bolegebze dalam konferensi pers mengatakan ada beberapa poin pernyataan sikap sebagai berikut. Pihak LMA Merauke menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan adanya informasi yang mungkin sengaja dibuat untuk kepentingan pribadi, mengatasnamakan masyarakat dan dimanfaatkan dengan viralkan oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin Papua damai. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat memimpin Rapim TNI Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur, menyampaikan atas nama pimpinan TNI Angkatan Laut turut berbelasungkawa kepada keluarga yang berduka dan akan mengadakan evaluasi internal terhadap kinerja prajuritnya. Hadirkan generasi muda pilihan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya laksanakan pantuhir daerah untuk calon prajurit TNI Angkatan Laut.
Setelah melewati seleksi yang sangat ketat, para pemuda dan pemudi pilihan dari wilayah Tegal hingga Bali berhasil ikut serta dalam sidang Komisi Pantuhir Daerah Penerimaan Calon Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 yang digelar Panitia Daerah Lantama 5 di Markas Komando Lantama 5 Perak, Surabaya. Lebih dari 5.000 pendaftar, namun hanya 559 calon bintara pria dan 71 orang calon bintara wanita yang bisa mengikuti tes akhir serta lebih dari 2.399 calon tamtama yang terdaftar hanya sebanyak 286 calon yang berhasil mengikuti sidang pantuhir daerah di Surabaya. Nantinya mereka yang lolos panitia pusat akan disiapkan dan dibentuk sebagai prajurit TNI Angkatan Laut Pengawal KRI dan prajurit Korps Marinir. Komandan Lantama 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Yosuryono Hadi yang hadir memimpin sidang Komisi Pantuhir mengatakan, para pemuda dan pemudi yang hadir di sini merupakan generasi muda pilihan, mulai dari wilayah Tegal hingga Bali yang merupakan wilayah kerja Lantama 5 Surabaya. Para calon siswa ini merupakan pemuda-pemuda yang terbaik dan pilihan dari daerah-daerah mulai dari Tegal sampai dengan Bali. Saya berharap untuk siswa ini akan setelah dari seleksi Panda Lantama 5 akan dikirim ke panitia pusat di Malang. Mereka saya harapkan dapat dicetak menjadi prajurit-prajurit TNI AL yang tangguh, militan untuk menjadi pengawal kapal perang Republik Indonesia dan prajurit Korps Marinir TNI AL. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon laksanakan kunjungan kerja di Institut Agama Islam Negeri. Untuk menjalin tali silaturahmi, Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina melaksanakan kunjungan kerja di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon dan disambut langsung oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Dr. Zainal Arahawarin di kantor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Jalan Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Sirimau, Kota Ambon. Kunjungan bertujuan untuk mendapatkan informasi awal dari pimpinan di Institut Agama Islam Negeri Ambon tentang bagaimana membangun Maluku dari bidangnya masing-masing bersama Institut Agama Islam Negeri Ambon misalnya di bidang pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia. Dalam sambutan Rektor Institut Agama Islam Negeri, kami sangat bersyukur atas kunjungan dan Lantamal 9 beserta para staf ke Institut Agama Islam Negeri. Kedepannya kami berharap untuk kita saling berkoordinasi dan menjalin baik. Sebagai laporan kami bahwa kedepannya Institut Agama Islam Negeri akan beralih menjadi universitas, kemudian akan dibuka juga fakultas terkait kemaritiman dan rencana akan dibangun di Liang beberapa fakultas dengan luas kurang lebih 60 hektar. Masih dari Ambon, ubah lahan tidur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon perkuat ketahanan pangan. Untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai lahan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta prajurit beserta keluarganya, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon memanfaatkan 49 hektar lahan tidur yang berlokasi di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Komandan Lantamal 9 Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latukonsina pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan pembukaan dan penggarapan lahan ini adalah untuk memanfaatkan lahan yang selama ini sudah lama tidak diolah. Beliau juga menyampaikan selain tanaman perkebunan, harapan beliau ke depan lahan ini bisa menghasilkan tanaman buah. Semoga ke depannya nanti untuk lahan yang ada di Telaga Kodok ini bisa menjadi tempat agrowisata, tambah dan Lantamal 9. TNI Angkatan Laut gencarkan vaksinasi di seluruh wilayah jajarannya. Di penghujung bulan Februari, Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang menggelar serbuan vaksinasi maritim di 9 tempat berbeda selama 3 hari berturut-turut. Di bawah pimpinan Kepala Balai Kesehatan Lanal Semarang, Letda Laut Kesehatan Neno Karisma beserta tim. Tidak main-main, hampir 4.000 masyarakat tervaksinasi selama 3 hari pada libur panjang Sabtu hingga Senin. Di 9 titik yakni Masjid Al-Wali, Kelenteng Sampokong, Unika Sugia Pranoto, Mall Tentrem, Poltekkes, Gedung Mandalika dan Pos Kamling Kalibaru Timur.
Kabupaten Jepara, Balai RW Kalibanteng, dan Pasar BK di Jalan Simongan. Komandan Lanal Semarang Kolonel Laut Pelaut Nazarudin menyampaikan, vaksinasi ini digelar sebagai wujud keseriusan TNI Angkatan Laut dalam memenuhi kesehatan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Diharapkan melalui kegiatan ini kekebalan komunal masyarakat dapat tercapai sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas menyesuaikan kehidupan normal baru. Dari Komando Armada 2, Koarmada 2 menggandeng Suara Surabaya Media atau Radio SS untuk menggelar vaksinasi booster yang dilaksanakan di Hal Suara Surabaya Center, Jalan Raya Bukit Darmo 2224 Surabaya. Sebanyak 1.000 dosis vaksin booster jenis AstraZeneca disiapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto hadir langsung meninjau kegiatan bersama dengan Direktur Bisnis Suara Surabaya, Bapak Wahyu Widodo, dan Komandan Satgas Vaksin COVID-19 Koarmada 2, Letkol Laut Pelaut Waluyo. Laksda Iwan mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Koarmada 2 dengan Suara Surabaya Media ini bersifat strategis. Mengapa saya katakan kolaborasi ini strategis? Karena melalui Radio SS maka pelaksanaan vaksinasi ini sampai didengar oleh pendengar dimanapun berada. Tadi sewaktu kita cek bersama ternyata ada peserta yang datang dari Pontianak setelah mendengar informasi dari Radio SS, tambah Laksda Iwan. Hampir seluruh kota dan kabupaten yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah telah diberi vaksinasi maritim oleh Koarmada 2. Sementara itu, dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Maluku menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Umum Feri Galala Sirimau, Kota Ambon, dengan menyasar penumpang kapal cepat, pekerja pelabuhan, dan warga sekitar. Komandan Lantamal 9 Ambon Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latukonsina menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus melaksanakan serbuan vaksinasi guna meningkatkan herd immunity dan menekan lonjakan COVID-19 terutama di wilayah Maluku. Kegiatan serbuan vaksinasi secara serentak ini menerjunkan tim vaksinator dari Rumkital Dr. FX Suharjo dalam upaya memberikan vaksinasi massal booster dan vaksin dosis kedua kepada masyarakat umum dan masyarakat maritim baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia. Pada kegiatan tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia Maju, Jaya Seva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.